Bahkan ada yang lebih gawat dari itu, lebih gawat dari itu. Pada awal Juni saya ditelepon oleh seseorang yang katanya ingin ketemu Gus Dur, itu tokoh-tokoh Islam yang nama hebat-hebat. Saya tidak usah sebut namanya karena ada yang masih hidup, beberapa orang, ada 7 orang. Nanti 30 tahun lagi mungkin saya tulis. Sekarang saya tulis peristiwanya aja begini. Ini serius. Pak Mahfud, tolong diatur saya ketemu dengan presiden. Ini kami tokoh-tokoh Islam ingin turut memberikan solusi atas kemelut politik yang sangat panas ini. Oke? Saya bilang. Pas hari Minggu di awal Juni, kalau tidak salah sekitar tanggal 6 gitu, saya atur, Gus, yuk, ini ada mau ketemu. Oh boleh, kata Gus Dur. Bagus gitu. Terus diatur jadwalnya hari Minggu jam 8. Gus Dur tidak tanya agendanya apa, saya juga tidak tanya agendanya apa ke orang itu. Cuma ingin ketemu, memberi solusi gitu. Nah, jam 7 saya sudah di istana, ketemu Gus Dur. Pak Mahfud, ini yang mau ketemu saya agendanya apa? Oh iya, saya tidak tahu. Saya telepon orangnya. Pak, kita nanti jam 8 ketemu ya, ini jam 7. Tapi presiden tanya agendanya. Nanti disampaikan ke presiden. Tidak bisa dong, masa mau tiba-tiba bicara presiden tanpa jelas apa masalahnya yang akan disampaikan. Lalu usulnya begini, nanti tolong sampaikan ke presiden, presiden jangan mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR, tapi presiden supaya membuat dekret negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia, ganti Pancasila menjadi negara Islam. Wah, saya kaget mendengar itu. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini tamunya si A, si B, si C ingin ketemu presiden, mau mengusulkan agar Indonesia tidak berdasar Pancasila lagi, dan kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu dalam waktu sehari 2 hari, Jakarta ini akan dikepung oleh seluruh umat Islam yang akan membela Gus Dur di Jakarta, sehingga Gus Dur selamat dan Indonesia ini akan dibela oleh umat Islam karena itu adalah perintah presiden dan dekret presiden. Lagi-lagi Gus Dur marah, saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada saya mengkhianati republik ini, melanggar konstitusi. Tapi ada syaratnya, Gus. Apa syaratnya? Gus Dur harus merombak kabinet, menteri-menterinya diganti, dan saya dengan Bu Khofifah, Pak Alwi sudah rela, tidak usah jadi menteri, kasihkan aja ke sana, ke para partai itu, dan kami ya membantu Gus Dur, tidak harus jadi menteri, kami bantu, pokoknya Gus Dur tetap presiden. Terus siapa menterinya? Menterinya akan diusulkan nama-namanya oleh mereka. Gus Dur itu marah, nggak bisa katanya, demokrasi itu bukan pasar, saya lebih baik berhenti dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai dengan cara melanggar konstitusi. Gus Dur masih ingat ya, Bu Khofifah ya? Ingat Gus Dur, saya lebih baik berhenti daripada saya didikte oleh partai-partai. Ini presiden punya hak prerogatif mengangkat menteri, tidak boleh didikte oleh partai, kata Gus Dur. Lalu Gus Dur kan suka bicara, jadi ngomong ke koran begitu, bahwa sudah ketemu tim lobi presiden dengan 3 pimpinan parpol besar, sudah ada kesepakatan, tidak ada memorandum berikutnya, tidak akan dijatuhkan. Gus Dur, tidak akan ada sidang istimewa presiden, tapi saya menolak syaratnya, kata Gus Dur. Diumumkan ke koran. Jadi perjanjian ketemu di Bogor tuh tidak mau lagi pimpinan partai, orang saya sudah syaratnya udah ditolak sebelum ketemu. Nah, akhirnya sebelum itu, sesudah saya bersama Bu Khofifah itu gagal meyakinkan Gus Dur, saudara, besoknya itu saya bersama Al Hilal Hamdi temui Gus Dur di ruang presiden. Bapak Presiden, masih ada waktu untuk presiden tidak sampai jatuh dari presiden. Apa? Itu yang syarat dikemukakan oleh 3 pimpinan partai itu. Gitu. Gus Dur merombak kabinet,
dan kabinetnya terserah partai. Gus Dur tetap presiden lah, aman, kata saya dan Pak Hilal. Lalu nggak bisa, saya sudah bilang kemarin, nggak bisa begitu, nggak mau DT begitu, kata Gus Dur. Lalu Hilal Hamdi bilang, Gus, ini kan fakta bahwa Gus Dur sudah lemah, Gus Dur sudah kalah secara politik, terima saja biar tidak jatuh. Gus Dur ngebrak meja waktu, kita tidak boleh tunduk pada fakta, kata Gus Dur. Kalau kita mau berjuang harus melawan fakta dan membuat fakta baru, itu kata Gus Dur. Lalu dia mengingatkan begini, coba kita dulu menjatuhkan Pak Harto itu melawan fakta, tapi bisa kalau kita semua kuat berjuang dan punya tekad untuk terus memenangkan perjuangan ini. Nah itulah Gus Dur, saudara sekalian. Bahkan ada yang lebih gawat dari itu, lebih gawat dari itu. Bahkan ada yang lebih gawat dari itu, lebih gawat dari itu. Pada awal Juni saya ditelepon oleh seseorang yang katanya ingin ketemu Gus Dur, itu tokoh-tokoh Islam yang nama hebat-hebat. Saya tidak usah sebut namanya karena ada yang masih hidup, beberapa orang, ada 7 orang. Nanti 30 tahun lagi mungkin saya tulis. Sekarang saya tulis peristiwanya aja begini. Ini serius. Pak Mahfud, tolong diatur saya ketemu dengan presiden. Ini kami tokoh-tokoh Islam ingin turut memberikan solusi atas kemelut politik yang sangat panas ini. Oke? Dia bilang. Pas hari Minggu di awal Juni, kalau tidak salah sekitar tanggal 6 gitu, saya atur, Gus, yuk, ini ada mau ketemu. Oh boleh, kata Gus Dur. Bagus gitu. Terus diatur jadwalnya hari Minggu jam 8. Gus Dur tidak tanya agendanya apa, saya juga tidak tanya agendanya apa ke orang itu. Cuma ingin ketemu, memberi solusi gitu. Nah, jam 7 saya sudah di istana, ketemu Gus Dur. Pak Mahfud, ini yang mau ketemu saya agendanya apa? Oh iya, saya tidak tahu. Saya telepon orangnya. Pak, kita nanti jam 8 ketemu ya, ini jam 7. Tapi presiden tanya agendanya. Nanti disampaikan ke presiden. Tidak bisa dong, masa mau tiba-tiba bicara presiden tanpa jelas apa masalahnya yang akan disampaikan. Lalu usulnya begini, nanti tolong sampaikan ke presiden, presiden jangan mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR, tapi presiden supaya membuat dekret negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia, ganti Pancasila menjadi negara Islam. Wah, saya kaget mendengar itu. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini tamunya si A, si B, si C ingin ketemu presiden, mau mengusulkan agar Indonesia tidak berdasar Pancasila lagi, dan kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu dalam waktu sehari 2 hari, Jakarta ini akan dikepung oleh seluruh umat Islam yang akan membela Gus Dur di Jakarta, sehingga Gus Dur selamat dan Indonesia ini akan dibela oleh umat Islam karena itu adalah perintah presiden dan dekret presiden. Lagi-lagi Gus Dur marah, saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada saya mengkhianati republik ini, melanggar konstitusi.